Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal menyelami kisah Mozambik yang, wah, luar biasa. Kita akan lihat gimana sebuah pusat perdagangan dunia yang super ramai dan kosmopolitan bisa berubah total jadi koloni yang dieksploitasi. Dan yang lebih penting lagi, gimana warisan kompleks ini jadi fondasi perjuangan mereka buat merdeka. Oke, kita langsung aja ya. Buat benar-benar ngerti soal Mozambik, kita harus buang jauh-jauh pikiran kalau sejarahnya itu dimulai pas kapal-kapal Eropa datang. Kenyataannya, jauh sebelum itu, pesisir ini udah jadi pemain kunci di panggung dunia. Serius? Nah, di bagian pertama ini kita akan mundur ke masa di mana Mozambik itu ibaratnya persimpangan jalan dunia, tempat di mana banyak peradaban ketemu dan berinteraksi. Bayangin deh, selama berabad-abad, wilayah ini tuh jantungnya jaringan perdagangan Samudra Hindia yang sibuk banget. Kota-kota pelabuhan kayak Sofala itu pusatnya. Dan ini bukan jalan satu arah ya. Emas dan gading dari pedalaman Afrika dikirim keluar. Sementara dari Asia dan Timur Tengah, masuklah tekstil dan rempah-rempah yang eksotis. Jadi ini sistem global yang seimbang, di mana semua pihak dapat untung. Dan tahu nggak, ini tuh lebih dari sekedar jual beli barang. Ini juga soal pertukaran budaya. Interaksi yang terus-menerus sama pedagang dari seluruh dunia inilah yang bikin masyarakat pesisirnya jadi ya ampun beragam banget, terbuka, kosmopolitan, banyak bahasa, banyak tradisi, semuanya hidup bareng. Keren kan? Oke, sekarang kita masuk ke titik baliknya. Momen krusial dalam sejarah Mozambik. Ketika dunia luar datang, tapi tujuannya bukan lagi buat dagang, melainkan untuk menguasai. Lihat deh kontrasnya. Di satu sisi ada jaringan perdagangan regional yang udah stabil dan tumbuh selama ratusan tahun. Terus, boom! Tiba-tiba, di akhir abad ke-15, muncul kekuatan yang benar-benar beda. Kedatangan para pelaut Portugis ini bakal mengubah segalanya. Selamanya. Nah, ini dia poin kuncinya. Semuanya soal sudut pandang. Buat para pedagang yang udah ada di sana, wilayah ini ya mitra dagang. Tapi buat Portugal, beda cerita. Ini tuh cuma pion catur, pos strategis yang kalau berhasil dikuasai, bisa ngasih mereka kendali penuh atas semua jalur perdagangan ke timur yang super menguntungkan itu. Pengambilan ini nggak terjadi gitu aja, dalam semalam. Ini proses yang bertahap dan disengaja. Awalnya mereka datang sebagai pedagang, ya kan? Biasa aja. Terus mereka mulai bangun benteng. Alasannya buat melindungi kepentingan. Lama-lama benteng itu berubah fungsi. Jadi pusat administrasi buat pemerintahan kolonial. Sekarang kita masuk ke babak yang lebih kelam ya. Di sini kita akan lihat gimana sih realitas kehidupan yang brutal di bawah kekuasaan kolonial itu mulai terbentuk. Perubahannya itu total banget. Coba kita bandingin. Sebelum Portugis datang, Mozambik itu pusat perdagangan yang mandiri dan terbuka. Sesudahnya, jadi aset yang dieksploitasi habis-habisan demi kekaisaran Eropa. Otonominya hilang, koneksi globalnya diputus dan dialihkan, dan semua kekayaannya dikuras dikirim ke luar negeri. Dan kutipan ini benar-benar menangkap esensinya. Gak ada abu-abu sama sekali. Tujuannya cuma satu dan jelas banget. Semua kebijakan, semua aturan itu dirancang cuma buat satu hal. Ngeruk kekayaan sebanyak-banyaknya dari tanah dan rakyat Mozambik. Terus gimana caranya mereka melakukan itu? Ya begini, ini bukan cuma soal nguasain ekonomi, tapi juga sosial. Ada kerja paksa yang kejam, tanah-tanah dirampas, akses pendidikan dan kesempatan lain sengaja dibatasi. Tujuannya buat menciptakan masyarakat yang super timpang, di mana penduduk lokal ada di paling bawah, cuma buat melayani segelintir orang Eropa. Tapi, bahkan di tengah penindasan yang paling kelam sekalipun, benih-benih perubahan itu mulai tumbuh. Yuk kita lihat gimana perlawanan itu mulai terbentuk. Dan ini penting banget buat diingat. Walaupun ada upaya sistematis buat menekan budaya lokal, akar identitas dan tradisi mereka itu tetap kuat. Nggak bisa dihancurkan. Semangat perlawanan itu, ya meskipun seringnya diam-diam, terus ada, terus membara. Nah, pas masuk abad ke-20, dunia di luar Mozambik mulai berubah. Dan perubahan global ini ibaratnya membawa angin segar, angin harapan ke dalam koloni. Karena kan Mozambik itu nggak hidup di ruang hampa. Di seluruh Afrika, gerakan dekolonisasi lagi kenceng-kencengnya. Ide-ide soal menentukan nasib sendiri, soal kedaulatan, soal kemerdekaan, itu nyebar kayak api. Dan ini menginspirasi generasi baru di Mozambik buat mulai berani membayangkan masa depan yang beda. Dan kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan sebuah pertanyaan yang dalam banget. Karena coba deh pikirin, perjuangan buat merdeka itu bukan cuma soal ganti bendera, tapi ini soal membongkar sistem eksploitasi yang udah mengakar ratusan tahun. Ini tantangan yang luar biasa besar, yang nantinya akan menentukan babak selanjutnya, dan mungkin yang paling sulit dalam sejarah Mozambik.